Tim nasional Indonesia usia 17 ditahan imbang oleh Pantai Gading usia 17 dengan skor 0-0. Indonesia usia 17 menghadapi uji coba keduanya menghadapi Pantai Gading setelah sebelumnya melawan Paraguay usia 17. Ya, dalam ajang ini Indonesia melakukan 3 kali uji coba dalam TC-nya. Yang pertama melawan Paraguay, yang kedua melawan Pantai Gading, dan yang ketiga melawan Panama. Sebelum akhirnya Indonesia akan bertolak ke Qatar dalam menuju FIFA World Cup usia 17 di Qatar tahun 2025 yang berlangsung di bulan November tanggal 4 mulainya ya. Indonesia akan melawan Zambia, Brazil dan juga Honduras di Piala Dunia. Oke, Indonesia berhasil menahan imbang Pantai Gading dengan skor 0-0, di mana ini merupakan uji coba yang kedua setelah sayang sekali kita di pertandingan uji coba yang pertama dalam TC di Uni Emirat Arab kita dikalahkan oleh Paraguay usia 17 ya. Jadi kita kalah 1-2 atas Paraguay usia 17 di pertandingan pertama. Gol kita dicetak oleh Fadli Alberto. Kita sempat unggul menghadapi Paraguay dan tentunya kita di comeback oleh Paraguay usia 17 dengan skor 1-2 skor akhir. Di pertandingan kedua kita menghadapi Pantai Gading, tim dari Afrika ya. Tentunya kita juga pernah melawan tim Afrika di usia 17 yaitu di Piala Kemerdekaan melawan timnas Mali dan kita kalah dengan skor 1-2 pada saat itu di partai final. Dan kali ini kita kembali melawan tim asal Afrika yaitu Pantai Gading dan hasilnya sangat bagus sekali. Kita tidak mampu dicetak gol ya. Artinya pertahanan kita sangat solid ya. Dari hasil TC ini itu membuktikan bahwa coach asuhan Nova Arianto, para pemainnya ya yang digalang oleh Putu Panji kapten ini mampu meredam semua permainan dari timnas Pantai Gading dan pertahanan kita sangat solid sekali. Ini menjadi modal berharga bagi timnas usia 17 dalam menghadapi nantinya timnas Panama usia 17 di uji coba ketiga kita yang berlangsung di Uni Emirat Arab, Dubai, sebelum akhirnya kita nanti terbang ke Qatar ya. Pertandingan ini sangat penting karena kita adalah tim dengan 2 kali ya tampil di Piala Dunia usia 17 setelah sebelumnya kita merupakan debutan ketika menjadi tuan rumah dan akhirnya kita di Piala Dunia kali ini lolos secara babak kualifikasi yang dimana kita peringkat pertama ya di Piala Asia usia 17. Jadi intinya kita melawan Pantai Gading seri setelah sebelumnya kita kalah 1-2 atas Paraguay. Tentunya ini sangat penting karena nanti kita akan bertemu dengan Zambia ya, sama-sama tim dari Afrika ya, sama Pantai Gading dari Afrika ya, Zambia pun dari Afrika, dan Honduras kita sudah menemukannya. Nanti besok kita akan melawan Panama dan Brazil kita sudah menemukan di CONMEBOL yaitu Paraguay dan kita dikalahkan oleh Paraguay. Mudah-mudahan nanti kita ketika menghadapi Brazil bisa menahan imbang Brazil di Piala Dunia, tetapi dengan pertahanan yang solid seperti ketika kita menghadapi Pantai Gading ini. Intinya kita pola permainan kita sudah sangat baik sekali, hanya memang lini depan kita tumpul, belum bisa mencetak gol ketika menghadapi Pantai Gading, dan mudah-mudahan nanti pertandingan uji coba ketiga ketika menghadapi Panama kita bisa mencetak gol dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke, itu aja teman-teman. Nanti tulis kolom komentar mengenai kekuatan tim nasional Indonesia dalam uji coba yang kedua ini menghadapi timnas Pantai Gading sebelum akhirnya kita akan menuju FIFA World Cup usia 17 yang berlangsung di Qatar tahun 2025 ini di bulan November, tepatnya di tanggal 4. Pantai Gading kita tahu sendiri merupakan tim langganan Piala Dunia ya. Kalau kita bukan langganan Piala Dunia, baru ini aja masuk Piala Dunia. Sebelumnya kita di Piala Dunia usia 20 sedikit lagi masuk Piala Dunia ketika kita mendaftarkan diri menjadi tuan rumah, tapi akhirnya dibatalkan ya, dan yang menggantikan Chili pada saat itu. Tapi kita mendapatkan kesempatan pada saat itu di usia 17 dan kita berhasil menjadi debutan, namun sayang kita tidak mampu lolos dari babak grup ya pada saat itu, dan mudah-mudahan target kita lolos babak grup karena di babak grup Piala Dunia usia 17 kali ini peringkat 3 ternyata bisa lolos ya, dengan catatan peringkat 3 terbaik. Makanya kita nanti diincar peringkat 3 terbaik sama seperti halnya kita di Piala Asia Senior ya, ketika itu kita berada di peringkat 3 dan kita lolos ke babak 16 besar. Oke, itu aja mungkin dari saya. Demikian, wassalam.